Para pemirsa sebangsa dan setanah air yang berbahasa Indonesia, dan Anda para pemirsa, para penonton yang sedang belajar berbahasa Indonesia menggunakan acara obrolan santai ini, saya akan berbicara dengan pelan-pelan, dan saya benar-benar berharap bahwa pesan-pesan yang hendak saya sampaikan bisa memberi pesan moral yang baik kepada para pemirsa semua, kepada Anda dan pada kita semua. Pesan moral yang pertama sebelum saya memulai acara obrolan santai ini, dalam bahasa Inggris dikatakan negativity is probably the biggest destroyer of relationship for us. Jadi berpraduga buruk terhadap orang lain merupakan penghancur dalam setiap persahabatan. Teman-teman, negativity, berprasangka buruk, jadi menuduh sembarangan ke orang lain, sering sekali membuat Anda rugi sendiri. Sering berprasangka buruk Anda, ternyata Anda salah sangka. Anda menyangka mungkin seseorang adalah pencuri, padahal dia bukan pencuri. Ini contoh saja. Karena itu mari kita memang perlu untuk waspada, hati-hati di dalam setiap persahabatan. Tapi jangan sampai kita memiliki prasangka buruk. Ada orang yang berbuat baik kepada Anda, Anda sudah berprasangka buruk. Jangan-jangan ada udang di balik batu. Jadi jangan, teman-teman, para pemirsa. Negativity is probably the biggest destroyer of relationship for us. Saya harap Anda mengerti. Jadi negativity berbeda dengan negative thinking. Ya, ini beda tipis. Ya, kalau negative thinking ya selalu berpikiran negatif aja. Ini bukan berprasangka buruk, tapi banyak hal negative thinking. Ya, mungkin saya nggak sukses, itu kan negative thinking. Mungkin saya memang dasar keturunan miskin, mana mungkin saya bisa kaya. Itu negative thinking. Jadi negative thinking itu bisa untuk diri sendiri, berpikiran negatif tentang diri sendiri, bukan hanya berpikiran negatif kepada orang lain. Jadi beda tipis. Nah, ini pesan moral yang pertama. Dan pesan moral yang kedua adalah kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan, misalnya di hotel atau di perusahaan besar lainnya, itu biasanya setiap perusahaan, setiap restoran misalnya, itu kan ada saingannya, ada pesaing. Dan ini saya dapetin dari teman yang cukup dekat dengan saya. Sekarang dia ada di Indonesia, sebelumnya dia ada di Hong Kong. Dan teman ini sangat-sangat memberkati hidup saya. Dia pernah bilang begini, tampilkan kelebihan kita. Ini tentang perusahaan di tempat kerja, karena kan ada banyak pesaing. Jangan menjelek-jelekkan produk perusahaan lain. Tampilkan saja kelebihan apa yang ada pada kita. Nah, nanti biar orang-orang yang akan menentukan ikut kita atau ikut dia. Nah, gitu. Jadi dalam prinsip beragama juga seperti itu. Jangan Anda dan saya menjelek-jelekkan agama lain.
tampilkan saja kelebihan-kelebihan kita, dan biar orang yang akan menentukan. Saya sangat kagum, ya, saya sangat kagum di sini. Nanti saya akan bacakan sebentar. Di dalam surat Al-Baqarah, juz ketiga ayat 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada takut dan beriman kepada Allah sama saja Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak putus. Allah atau Allah, orang Kristen mengatakan Maha mendengar, Maha mengetahui. Pemirsa, di dalam kekristenan juga tidak boleh sama sekali memaksa orang percaya tentang Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, demikian juga saya tidak akan memaksa Anda untuk menganut iman kepercayaan yang saya miliki. Ya, mari kita akan belajar bersama-sama. Namun demikian, sebelum itu saya akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu dangdut. Sebentar, saya sedang persiapkan. Yang jarang pulang Ya, seperti kita saya. memasuki lagu dangdut terlebih dahulu untuk saya mempersiapkan diri, mempersiapkan bahan-bahannya. Jangan lupa, saya pemilik Facebook Sukses Berhasil Mantap. Anda bisa berteman dengan saya dan saya nanti akan confirm. Pemirsa sebangsa dan setanah air, dalam lagu dangdut ini dikatakan jarang pulang, jarang pulang. Apakah Anda seorang suami? Anda jangan lupa tanggung jawab Anda sebagai suami, yaitu mencukupi rumah tangga. Suami adalah kepala rumah tangga, sebagai payung. Ya, jadi kalau Anda kehujanan, Anda payung keluarga, menudungi terhadap terik matahari, menudungi atau menjagai terhadap hujan. Itulah fungsi suami, menjagai, melindungi istri dan anak-anak, mencukupkan nafkah bagi anak-anak, menyekolahkan anak-anak, dan memberikan kedamaian bagi istri dan anak-anak.
Anda sedang nonton Budi Setiawan, bukan seorang ustadz dan bukan seorang pendeta atau pastor. Karena itu jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini, Anda diberi hak untuk mengoreksi. Saya tidak akan marah jika koreksi Anda menghujat saya. Saya tidak akan marah jika Anda menaruhkan dislike atau tidak suka. Saya berterima kasih kepada orang yang like dan dislike, tidak suka. Saya tidak akan meresponi. Ya, saya melihat ya di YouTube, kalau orang yang pindah agama itu langsung dihujat, dicaci maki. Lah setiap orang kan punya kemerdekaannya masing-masing. Anda goblok-goblokin. Lah ngapain Anda goblok-goblokin? Kalau menurut Anda goblok, tapi menurut orang tersebut adalah keselamatannya, lah Anda mau ngapain? Tidak perlu goblok-goblokin orang yang pindah agama. Sebab setiap orang punya hak dan kemerdekaan. Lowong Tuhan sendiri yang maha perkasa, yang maha kuasa, Dia gak pernah memaksa Anda kok. Dia memberikan hak kepada Anda untuk Anda terserah mau menjadi orang baik, menjadi orang beriman, atau mau menjadi orang jahat. Tuhan memberikan hak, dan Tuhan akan memberikan hadiah kepada Anda dan saya sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Hadiah yang buruk neraka kalau Anda sukanya memfitnah orang, sukanya bercabul, dan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan sesama, juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak memuliakan Allah atau Tuhan atau Allah. Pemirsa, saya berharap ini memberikan pesan moral yang baik kepada Anda. Mari kita akan buka bersama-sama, kita akan belajar pandangan Al-Quran terhadap istri, terhadap para istri. Kalau dalam Al-Quran itu para istri. Dan pandangan Injil, pegangan orang Kristen yang sudah dipercayai oleh umat Islam bahwa Injil itu sudah dipalsukan. Seluruh orang Islam mempercayai bahwa Injil yang dipegang orang Kristen sudah dipalsukan berdasarkan apa yang tertulis di dalam Al-Quran, bahwa Injil sudah dipalsukan. Ya, jadi Anda orang Kristen jangan menjadi kebakaran jenggot, karena memang ada tertulis bahwa Injil itu sudah dipalsukan. Nah, apa pandangan Injil yang dipegang oleh orang-orang Kristen tentang terhadap istri? Karena kalau di Injil tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu, hanya satu. Sekali lagi, hanya satu. Ya, tanpa bermaksud menjelek-jelekan pegangan yang lain. Kalau menurut saya, Tuhan itu selalu membawa situasi damai sejahtera di bumi maupun di surga. Jadi kalau di bumi dalam suatu keluarga penuh kedamaian, maka terjadilah apa yang terjadi di surga terjadi di bumi, di keluarga Anda. Nah, saya percaya bahwa satu istri itu terbaik. Ya, sekali lagi saya tidak bermaksud menjelekkan pegangan yang lain yang mengatakan boleh atau memperbolehkan memiliki istri lebih dari satu. Menurut saya, jadi kalau menurut Anda berbeda, ya tidak apa-apa. Anda mau menghujat saya, ya tidak apa-apa. Ini menurut saya yang mungkin berbeda dengan Anda. Kalau punya satu istri, pasti yang terbaik. Kenapa? Kalau dua istri, belum tentu Anda bisa membagi keadilan. Mungkin Anda bisa memberikan nafkah kepada masing-masing istri dan anak-anak dari kedua istri, ketiga istri, keempat istri. Tapi belum tentu Anda bisa memberikan keadilan, sebab kita manusia. Ya, saya yakin, saya pribadi kadang saya istri satu saja dan itu terbaik.
Saya sedang tidur, tiba-tiba istri membangunkan saya untuk minta air minum. Nah, itu kadang-kadang sangat mengganggu saya. Ya, saya repot lah. Nah, saya yakin kalau dua istri, yang satu minta minum, yang satu minta belanja gitu, yang satu lagi minta bla bla bla. Satu istri terbaik. Dua istri Anda akan pusing. Tiga istri Anda akan sangat pusing. Lebih dari tiga istri Anda akan cenut kepalanya. Jadi kalau cenut itu lebih dari sekedar pusing. Nah, jadi satu istri yang terbaik. Apa pandangan Al-Quran terhadap para istri, dan apa pandangan Injil terhadap istri? Sebelum itu, Anda dan saya, kita kembali ke dangdut terlebih dahulu. Kepada Anda para suami yang sedang berkencan bukan dengan istrinya sendiri, istri Anda dan anak-anak Anda sedang setia menunggu Anda untuk pulang. Ayo pulang ke rumah. Jangan Anda dikuasai oleh hawa nafsu. Saya tidak sedang nuduh Anda loh. Mungkin ada di antara pemirsa yang sedang nonton ini, yang sedang dibutakan oleh cinta terlarang. Cinta terlarang itu bermacam-macam. Mencintai sesama jenis, mencintai sesama sejenis, ya, itu juga cinta terlarang. Mencintai istri orang lain, itu juga cinta terlarang. Mencintai suami orang lain, itu juga cinta terlarang. Nah, mungkin ada di antara para pemirsa ini yang sedang dalam selimut itu. Keluar dari selimut itu, kebaskan selimut itu, ya. Anda yang sedang ada di pesawat terbang, salam dari kota internasional. Anda yang sedang ada di atas laut, di kapal pesiar atau kapal apapun, salam dari kota internasional Hong Kong. Anda yang sedang ada di hutan-hutan yang bisa mengakses internet ini, salam dari kota internasional Hong Kong. Dimanapun Anda berada, di restoran, di rumah sakit, di penjara, di kantor, ya, kebetulan Anda lagi sepi di kantor, Anda bisa curi-curi waktu nonton YouTube ini. Percayalah bahwa Anda tidak akan sia-sia nonton YouTube ini, video ini. Tetapi jangan lupa pekerjaan Anda. Kalau ternyata nonton video YouTube ini mengganggu pekerjaan Anda, nanti Anda nonton di rumah saja. Tutup dulu video ini, terus nanti Anda nonton di rumah, sehingga bisa lebih fokus dan bisa lebih konsentrasi. Nah, para pemirsa, sekali lagi, istri dan anak-anak Anda setia menunggu Anda. Ini bagi Anda para suami, ya, mungkin yang sedang kencan bukan dengan istrinya sendiri. Nah, di dalam surat Al-Baqarah juz ke-2 ayat 223, istri-istrimu,
Nah, di dalam Al-Quran itu dikatakan istri-istrimu. Nanti di dalam Injil hanya dikatakan istri. Satu, istri-istrimu adalah ladang bagimu. Ini Al-Quran loh yang ngomong loh. Ya, Anda baca sendiri di rumah. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Nah, kalau Anda punya ladang, ya Anda lagi mau, ya pergi ke ladang tersebut. Kalau lagi nggak mau, ya nggak datang ke ladang tersebut. Jadi ini di dalam Al-Quran istri disamakan seperti ladang, diumpamakan seperti ladang. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Ya, akan bertemu dengan Tuhan, dengan Allah, dengan Allah. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Sekali lagi, kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan istri-istri, jadi para istri. Jadi boleh memiliki istri lebih dari satu. Namun di dalam Injil sejak kedatangan Isa Al-Masih, jadi sebelum Isa Al-Masih memang raja-raja gitu di dalam perjanjian lama, kalau di dalam Injil itu boleh memiliki istri lebih dari satu, ya. Tetapi sejak kedatangan Isa Al-Masih putra Maryam, maka hanya satu istri. Selalu dikatakan satu istri. Bahkan untuk syarat-syarat menjadi seorang pemuka agama Kristen harus setia kepada satu istri, tidak boleh memiliki istri lebih dari satu. Kita akan bedah secara Injil. Kita lihat dulu, dengar dulu lagu dangdut ini. Dengarkan lagu dangdut tadi. Jangan Anda menabur pesona, punya mobil Mercy BMW, ternyata bukan mobilnya sendiri, mobil pinjaman. Wah, jangan Anda jual ganteng, atau istri ini, kaum wanita, jangan Anda juga berselingkuh, tidak setia, menyakiti hati suami. Ya, kata-kata saya mungkin tidak hanya menyinggung perasaan Anda, tidak hanya menyinggung, atau menyinggung enggak? Menyinggung itu ya kalau menyenggol gitu, kalau tersenggol. Saya enggak suka nyinggung. Saya enggak suka nyinggung. Saya sukanya nelindes. Lah, terindesan saya itu membuat Anda mencapai yang terbaik. Percaya. Ya, saya sudah 42 tahun, jadi saya berharap Anda yang lebih muda ya bisa belajar dari saya. Saya juga masih belajar dari orang-orang yang lebih tua, juga orang-orang yang lebih pinter lah dari saya. Saya masih belajar loh ya. Ya, sekali lagi, saya tidak suka nyinggung, nyenggol. Saya sukanya nelindes, biar hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan Anda terbuang keluar dari kehidupan Anda. Mari kita akan lihat di dalam pandangan Injil terhadap istri, bukan para istri. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Sebentar. Demikian juga kamu, suami-suami. Nah, ini bukan berarti para suami ya, suaminya banyak, jadi istri boleh mempunyai suami banyak, bukan. Itu untuk suami-suami. Jadi Anda dan saya ini
Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Di sini tidak dikatakan dengan istri-istrimu loh, dengan istrimu, satu istri. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagaimana kaum yang lebih lemah. Jadi istri itu kan kaum yang lebih lemah secara fisik, ya, secara banyak hal. Istri itu kaum yang lebih lemah yang harus Anda lindungi. Hormatilah mereka, yaitu istri ya, bukan para istri. Hormatilah mereka. Mereka di sini juga maksudnya para istri, tapi bukan berarti istrinya banyak, bukan. Ya, para kaum istri lah, kaum wanita maksudnya. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Jadi kalau di dalam Al-Quran dikatakan, digambarkan sebagai ladang, istri itu ladang. Kapan saja mau ya kunjungin, kalau lagi nggak mau ya nggak dikunjungin. Padahal mungkin ladang tersebut perlu dikunjungin, ya. Mungkin. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Jadi teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara, para pemirsa, seorang suami yang tidak menghormati istri, yang tidak menjaga istri, yang tidak berlaku kasar terhadap istri, itu doa-doanya akan terhalang menurut Injil. Nah, kita akan buka bedah lagi di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-12. Kita dengarkan dangdut terlebih dahulu. Saya berharap rasa tresno Anda, rasa tresna kesetiaan Anda terhadap istri Anda tidak akan pernah luntur. Kesetiaan Anda terhadap suami Anda tidak pernah luntur, bahkan bertambah hari bertambah cintalah. Ya. Ada orang mengatakan, gak sama aku, kamu belum 1 tahun, nanti coba kalau udah 1 tahun, kamu pasti mau ke Shenzhen. Ya, ada teman saya bersuku kebangsaan lain, orangnya tinggi ya, yang jelas bukan orang bule. Ya, saya nggak mau nyebutin suku apalah, bangsa apa. Dia bilang sama aku, ayo kita ke Shenzhen. Ngomong aja sama istrimu kalau kamu kerja padahal kamu ke Shenzhen. Nah, itu tipu muslihat iblis yang hendak ngajak-ngajak orang berbuat jahat, menyakiti istri. Ya mungkin istri nggak tahu, tapi kan Tuhan tahu. Ya, kamu belum 1 tahun, nanti kalau udah 1 tahun lebih kamu pasti akan pergi juga dari istrimu. Ternyata tidak, salah. Justru bertambah tahun, bertambah cintaku makin mendalam pada istri. Doaku untuk Anda semua para suami. Ya, para suami bukan berarti satu istri punya banyak suami loh ya. Coba Anda perhatikan loh, maksud saya kata. Saya katakan sekali lagi, saya berharap Anda para suami dan para istri yang sudah berkeluarga, bertambah tahun, bertambah hari. Saya lagi numpangin tangan ini bukan kayak dukun-dukunan ya. Saya ini lagi mendoakan Anda. Bertambah tahun maka cinta Anda, bertambah hari maka cinta Anda kepada pasangan hidup Anda bertambah-tambah dalam, bertambah-tambah setia, bertambah-tambah membahagiakan istri Anda, suami Anda, bertambah-tambah membahagiakan, lebih daripada itu membahagiakan Tuhan, membuat Tuhan tersenyum. Kita dengarkan terlebih dahulu dangdut ini berikutnya. Ketemu pemirsa, kita langsung saja baca di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-12. Demi diaken, ini syarat-syarat orang menjadi pemimpin agama Kristen yang namanya diaken, haruslah suami dari 1 istri. Diaken haruslah suami dari 1 istri. Diaken aja harus 1 istrinya, apalagi pendeta. Anda pendeta apalah matanya itu loh,
Matanya itu loh ngelihat sana sini. Maaf, saya nggak sedang marah loh. Ini saya menegur. Anda tuh menjadi tuntunan, menjadi panutan bagi jemaat. Kepala matanya jelalatan. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Salah satu syarat menjadi pemimpin, ya, pemimpin bukan pastor ini sebenarnya, diaken. Diaken harus suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Itu salah satu syarat untuk menjadi pemimpin suatu keagamaan di Kristen, itu harus satu istri dan bisa memimpin keluarganya dan mengurus anak-anaknya dengan baik. Nah, kalau nggak baik, lebih baik mundur jadi diaken. Kalau Anda ternyata tidak setia pada istri, lebih baik Anda mundur terlebih dahulu. Apalagi kalau Anda seorang pastor atau pendeta, ternyata matanya jelalatan kesana kesini melihat wanita yang kakinya mulus putih, wajahnya mulus putih, sudah matanya kebingungan, hatinya penuh dengan percabulan. Anda lebih baik berdiam diri terlebih dahulu, mohon disucikan dan dikuduskan. Berdoa seperti kata saya ini, doa saya: Tuhan, berikan aku anugerah-Mu untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Saya tidak sedang marah para pemirsa, saya sedang menegur. Mungkin Tuhan pakai saya untuk menegur Anda, bukan mungkin, itu jelas. Ya, terima kasih pemirsa. Itulah cara pandang Al-Quran terhadap para istri dan cara pandang Injil terhadap istri. Nah, saya yakin bahwa video ini akan mendapatkan respon yang berbeda-beda. Anda boleh goblokin saya, Anda boleh marah terhadap saya, tapi hanya satu di dalam hati saya menghormati Anda yang berbeda agamanya dengan saya. Saya menghormati buku suci pegangan dua umat beragama, yaitu Al-Quran. Saya menghormati. Saya bersihkan terlebih dahulu keadaan saya, sebab kebersihan sebagian daripada iman. Saya juga menghormati Injil pegangan umat Kristen. Jadi saya menghormati kedua-duanya, dan saya menghormati Anda yang berbeda agamanya dengan saya. Terima kasih Anda sudah nonton acara Oplosan. Jangan lupa kalau Anda ingin berteman dengan saya di Facebook saya bernama Sukses Berhasil Mantap. Tambahkan dan saya akan confirm. Dari kota internasional Hong Kong, saya tidak katakan bye-bye, tapi saya katakan Tuhan beserta dengan kita. Terima kasih.